Usia pernikahan Rika Amalia dengan Yuda belum genap 2 tahun. Namun dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini kira-kira baru berusia 3 bulan. Setelah menikah, Rika ikut Yuda tinggal di rumah keluarga suaminya itu, yang beralamat di Jalan Panca Usaha, Lorong Wakaf 4, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Tapi semenjak menjadi istri Yuda, Rika merasa keberadaannya sering tak dianggap oleh keluarga suaminya, baik itu oleh mertua ataupun ipar-iparnya. Ia sebenarnya merasa tak kerasa, lantaran menurutnya anggota keluarga sang suami tak menyukainya. Karena itu ia menjadi pribadi yang cuek dan tertutup, bahkan jarang bertegur sapa dengan keluarga suaminya. Yuda sehari-hari bekerja mencari rezeki di sebuah toko pakaian, tepatnya di bagian gudang. Jadi ia berangkat kerja pagi, pulang di sore harinya. Sehingga dengan terpaksa Yuda meninggalkan istri dan anaknya di rumah bersama keluarganya. Agustus 2024, Yuda diminta oleh orang tuanya agar menyadap ponsel milik adik bungsunya yang bernama Aisyah Nur Fadilah berusia 13 tahun. Aisyah yang ketika itu baru masuk SMP. Orang tuanya khawatir sang putri yang beranjak remaja itu akan salah pergaulan. Tapi ketika itu keluarga tidak tahu jika ternyata Yuda meminta tolong istrinya, yakni Rika Amalia, untuk melakukan penyadapan itu. Setelah berhasil, Rika sempat mengambil ponsel milik adik iparnya itu, serta dengan berani menghapus data chat yang ada di akun TikTok dan Instagram milik adik iparnya itu. Aisyah yang merupakan siswi SMP Muhammadiyah Palembang itu pun marah. Ia tak suka istri abangnya Yuda, yakni Rika Amalia ini, mencampuri urusannya. Karena marah, gadis remaja itu bahkan tak segan mengucapkan kata-kata kasar serta menghina kakak iparnya. Keluarga yang mengetahui keributan antara Aisyah dengan Rika pun berusaha mendamaikan. Tapi ternyata ada ucapan Aisyah yang sangat menyakiti hati Rika, sehingga mulai ia menyimpan dendam pada adik iparnya itu. Yang paling menyakitkan hati Rika adalah kata-kata Aisyah yang berani menyebutnya lonte dan anak haram. Rasa sakit hati itu semakin menjadi karena Rika juga merasa jika ibu mertuanya sejak awal ia menjadi menantu juga sering bersikap tak enak. Semenjak peristiwa penyadapan di bulan Agustus itu, ternyata sikap keluarga sang suami yakni orang tua dan adik iparnya semakin tak membuatnya nyaman. Sehingga awal Desember 2024, niat Rika untuk memberikan pelajaran pada sang adik ipar, Aisyah Nur Fadilah, semakin kuat. Tanggal 2 Desember, Rika memesan racun potasium seberat 250 gram yang dipesannya secara online seharga 47.000 dengan pemesanan di atas namakan Rika Amalia. Tepatnya pada Rabu 18 Desember 2024, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Aisyah pamitan kepada ibunya Asmawati bahwa ia akan ditantang ikut kompetisi minum jamu oleh sang kakak ipar, yakni Rika. Aisyah bercerita pada sang ibu, jika nanti siapa yang mampu meminum jamu itu sampai habis tanpa dimuntahkan, akan mendapat hadiah Rp300.000. Mendengar sang anak cerita seperti itu, sang ibu tak menaruh curiga apapun. Setelah itu sekitar pukul 13.30, Asmawati si ibu kemudian pergi mengaji dan baru pulang ke rumah sekitar pukul 15.30. Namun yang ditemuinya di rumah hanyalah Rika dan anak bayinya. Karena tak melihat keberadaan Aisyah, si ibu pun bertanya pada Rika menantunya itu, tapi Rika mengatakan tidak tahu kemana Aisyah. Si ibu yang merasa panik bergegas mencari keberadaan putri bungsunya itu ke rumah beberapa tetangga sekitar dan juga ke rumah teman-teman Aisyah. Tapi ternyata juga tidak ada yang mengetahui keberadaan putrinya itu. Sekitar pukul 16.30, karena tak menemukan Aisyah, Asmawati ibunya pun pulang, tapi di rumah sudah tak ada Rika dan bayinya. Barulah setengah jam kemudian sekira pukul 17.00, Yuda suami Rika menerima pesan WA dari istrinya itu yang mengatakan sudah tak usah mencari Aisyah lagi, karena kata Rika Aisyah ia sembunyikan di belakang lemari dan sudah tak bernyawa. Menerima pesan itu, Yuda segera memberitahukan kepada keluarganya. Dan benar saja, ketika si ibu memeriksa belakang lemari yang dimaksud, putri bungsunya itu berada di sana dengan keadaan tubuh telah terbujur kaku dengan beberapa luka di tubuhnya. Sementara itu ternyata Rika yang belum diketahui keberadaannya terus mengirim chat WA kepada suaminya Yuda yang intinya berisi permintaan maaf karena sudah menyebabkan Aisyah meninggal. Rika beralasan pada suaminya jika adik suaminya itu tewas karena ikut kompetisi minum jamu, yang mana jamu tersebut kata Rika didapatnya dari seorang teman di Lampung. Dalam pesannya tersebut Rika pun mengatakan jika ia akan pergi mencari temannya itu agar ikut bertanggung jawab. Keluarga yang syok sekaligus sedih segera melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang malam itu juga. Sementara jenazah korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang guna dilakukan visum.
Sementara itu untuk mengetahui keberadaan Rika, polisi meminta bantuan Yuda suaminya agar terus berkomunikasi dengan istrinya itu. Polisi mengarahkan Yuda agar berpura-pura berkata lembut untuk membujuk Rika agar mau pulang dan menanyakan keberadaannya. Saat itulah Rika mengatakan dirinya sedang berada di kawasan 13 Ilir, katanya akan menitipkan anak ke rumah orang tuanya. Mengetahui informasi itu, polisi segera bergerak mencari ke kawasan yang disebutkan. Hingga akhirnya pada Kamis 19 Desember dini hari, ibu muda beranak satu itu berhasil ditangkap saat sedang istirahat di depan rumah warga sebelum sampai rumah orang tuanya. Menurut keterangan warga, Rika yang malam itu tampak menggendong bayinya sedang terduduk di depan rumah warga dan tampak linglung. Karena itu warga yang melihat lalu menanyai Rika akan kemana malam-malam seperti itu membawa bayi. Sementara itu Yuda yang mendengar pengakuan Rika bahwa istrinya itu yang menyebabkan kematian sang adik seketika naik pitam. Saat itu juga ia menjatuhkan talak 3 pada Rika istrinya. Rika yang semula mengatakan jika korban tewas akibat minum jamu dari kompetisi yang ditawarkannya ternyata bohong. Karena dari hasil penyelidikan polisi, bukan jamu yang diminum oleh korban, tapi minuman yang telah dicampur potas oleh Rika ini. Polisi pun berhasil mengetahui jika Rika sudah menyiapkan racun itu sejak tanggal 2 Desember yang dibelinya secara online. Rika yang tak bisa mengelak lagi akhirnya pun mengakui. Ia menceritakan kronologi hilangnya nyawa sang adik ipar. Dari keterangan pelaku, korban yang menerima tantangan yang ditawarkannya siang hari tanggal 18 Desember ketika rumah sepi. Pelaku memberikan minuman yang sudah disiapkannya kepada korban. Tapi beberapa saat ketika korban meminumnya, Aisyah merasa mual dan pusing lalu berlari ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi itulah korban terjatuh karena racun sudah mulai bekerja. Tapi Rika yang melihat itu bukannya menolong, justru ia sengaja membiarkannya selama kurang lebih 2 jam hingga ia yakini adik iparnya itu sudah tak bernyawa. Setelah dipastikannya, diseretnya tubuh korban dari kamar mandi ke dalam rumah, disembunyikannya tubuh korban di balik sebuah lemari di rumah mertuanya itu. Polisi meyakini, karena diseret itulah yang menyebabkan adanya beberapa luka di tubuh korban. Dari pengakuan pelaku ini setelah sore harinya ia berhasil menghabisi nyawa adik iparnya. Rika kabur dengan membawa serta anak bayinya yang baru berusia 3 bulan, langsung menuju ke sebuah penginapan di Jalan Demang Lembar Daun, Kota Palembang. Malamnya sekitar pukul 19.00 Rika berniat ke rumah orang tuanya yang berada di kawasan 13 Ilir bermaksud untuk menitipkan anak. Lantas ia berniat akan kabur ke Lampung. Tapi sebelum berhasil kabur lebih jauh, polisi lebih dulu mengamankannya. Kepada penyidik Rika mengatakan menyesal. Ia mengatakan sama sekali tak berniat menghilangkan nyawa adik iparnya itu, melainkan hanya ingin mengerjai, memberikan pelajaran agar korban jera. Sebab 3 hari belakangan sebelum kejadian itu, korban semakin sering menghinanya. Sementara ketika polisi bertanya tentang hubungannya dengan sang suami, Rika mengaku hubungan mereka baik-baik saja. Rika menyebut jika suaminya itu sebenarnya mata keranjang. Karenanya ia berusaha mempercantik diri agar suaminya tak melirik wanita lain. Atas ulahnya tersebut, Rika Amalia yang masih berusia 19 tahun ini dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 76C, Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP yakni tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal hukuman 20 tahun penjara. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, jaga diri, see you.